Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat siang dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya juga membahas mengenai dengan tanda-tanda kalau nalar kita masih lemah. Kenapa bisa terjadi nalar kita masih lemah? Karena kalau kita tidak memperdalami lebih dalam, bisa saja terjadi nalar itu lemah. Penalaran kita itu ia akan ditimbulkan oleh sebuah pembacaan kita dengan pengamatan yang lebih tertuju kepada pengamatan kita. Tidak keluar dari apa yang kita amati, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita dengar, apa yang kita berbicara. Karena dari semua ini akan menjadi nalar kita. Bagaimana untuk kita mempertanyakan nalar kita itu sejauh apa? Kemudian berlanjut lagi yang berikut mengenai dengan seorang tokoh juga pernah mengkajikan dengan sikap teoritis yang begitu kritis, yaitu Socrates. Menerima segalanya tanpa pertanyaan. Ini salah satunya tanda paling jelas dari nalar yang lebih lemah adalah kebiasaan menerima informasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Itu jangan kita hanya untuk menerimanya saja dengan informasi bahwa itu yang jelas. Itu salah. Bagaimana kita mengolah informasi yang jelas dan menjadikan nalar yang lebih matang dan lebih kuat untuk memperjelaskan yang lebih jauh apa yang kita sudah terapkan atau implementasikan itu. Ini menjadi salah satu pertanyaan atau skeptisisme yang menjelaskan bagaimana kita bisa menanyakan yang lebih jauh atau lebih ke dalam mengenai dengan penalaran kita melalui pengamatan. Nah, melalui pengamatan itu apa yang kita dapatkan, informasi apa? Baik itu melalui informasi pendengaran, atau baik itu melalui informasi pengamatan, baik itu melalui informasi penghirupan, baik itu melalui informasi praktisi kita di lapangan. Jadi ini akan menjadi salah satu pemikiran kita untuk mengkritisi, atau menjadi salah satu pemikiran yang bisa merangkai dalam pengakuan bahwa kita ini tahu apa-apa. Kalau tidak melakukan, jangan menanyakan diri bahwa Anda ini untuk menerima apa saja yang sudah terjadi atau apa yang kita dengar. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita bahas karena memang yang terjadi pada saat ini adalah kita ikuti arus tanpa paham alasan. Kenapa? Ikuti tanpa paham alasan. Dalam logika atau logik ini dikenal sebagai argumen atau populem, di mana dianggap benar hanya lantaran banyak orang yang melakukannya. Berapa banyak orang yang setuju, tapi lebih oleh logika dan bukti. Jadi pemahaman itu tidak tergantung kepada alasan atau mengikuti arus. Jadi untuk menjadikan pemahaman adalah dalam logika ini dikenal sebagai suatu argumen momentum. Jadi apa yang kita berargumen atau itu yang menjadi salah satu alasan untuk kita menjadikan pemahaman untuk diakhiri dengan momentum. Jadi bahwasanya kita ini mempertanyakan sebagai alasan apa yang menjadi alasan. Nah, di sini juga ketidakmampuan menerima kritik. Nah, ini juga yang penting sekali dan sering terjadi di mana kita berinteraksi di lingkungan sekitar kita. Ini yang ditekankan oleh filsuf, salah satu filsuf yaitu Plato. Jadi Plato ini dia meyakini bahwa dialog dan kritik adalah salah satu metode penting. Kenapa dipentingkan dialog ini menjadi salah satu metode untuk ketidakmampuan kita dalam menerima kritik. Jadi untuk mencapai kebenaran itu harus melakukan dialog. Tapi di dalam dialog ini juga akan terjadi ada yang akan menerima, ada juga yang tidak akan menerima, baik itu suka maupun tidak suka. Karena penalarannya itu ketidakmampuannya menjelaskan alasan yang tidak mampu dan menerima kritik yang tidak diharapkan oleh orang tersebut yang kita dialog itu. Jadi ketidakmampuan kita ini menerima kritik menunjukkan ketidakmampuan untuk mengevaluasi, yaitu menyesuaikan dengan pemikiran kita. Jadi pemikiran kita ini punya batasannya untuk menerima kritik. Dan kita mau masuk di dalam dialog itu juga perlu mempertanyakan diri bahwa saya sudah sampai di mana. Apakah semua kritik ini akan saya menerima atau tidak. Dan terkadang terjadi hanya karena kemampuan kita tidak menanyakan diri pada sampai di titik mana, sehingga bisa terjadi semua yang tidak kami harapkan itu akan terjadi karena menyesuaikan pemikiran itu cukup jauh sebelum untuk mengevaluasikan diri. Untuk mengevaluasikan diri itu bukan kita menanyakan diri kita, bukan kita menanyakan posisi kita juga, tapi kita hanya menanyakan posisi proses kita itu sudah sampai di mana. Nah, pikiran yang sempit dan kaku, keterbatasan dalam berpikir dan ketidakmampuan untuk melihat dunia dari berbagai sudut pandang mencerminkan kelemahan nalar.
Jadi keterbatasan dalam berpikir kita ini perlu untuk terus diasah, perlu untuk diasah. Dengan apa? Dengan cara pandang kita, dengan bagaimana kita melihat dunia itu dari sudut pandang apa. Baik, ada juga yang akan mengasumsikan bahwa dunia ini hanya ya begitu saja terjadi, dan ada juga yang akan menganggap bahwa dunia ini tidak untuk dimanfaatkan dengan apa yang dibayangkan dalam imajinasi yang fiktif. Jadi ini yang ditekankan oleh seorang filsuf John Stuart Webb. Jadi yang dia menekankan bahwa pendapat yang benar jika Anda terus mengulanginya dan tidak menantang atau mempertanyakan, maka pendapat itu akan berubah menjadi dogma. Jadi apa yang kita berpikir, apa yang kita audit, imajinasi logik kita itu terus untuk diasah. Sebab kalau kita tidak diasah, apa yang disampaikan, apa yang dikritisi itu akan menjadi salah satu alat untuk memundurkan kita. Memundurkan kita bukan berarti untuk posisi kita ini kembali, tidak, tetapi memundurkan kita untuk bagaimana cara kita punya pemikiran ini terus berkembang untuk melihat dunia yang luas dengan cara sudut pandang kita. Jadi itu dia akan menjadi salah satu dogma yang memukul mundur pemikiran kita. Dan dogma ini menjadi salah satu penyangga atau salah satu misalnya seperti kayak macam penghalang untuk kita berpikir. Menggeneralisasikan berbagai hal. Dalam berpikir filosofis, kita juga dituntut untuk selalu melihat keseluruhan sebelum mengambil kesimpulan. Dan ketika kita juga menganggap bahwa satu pengalaman buruk dari satu orang, situasi mewakili keseluruhan kelompok, kita terjebak dalam apa yang disebut dengan generalization.